Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai perancangan pabrik sodium styrena-sulfonat dari 2-bromoetilbenzena dan etilen bromida dengan proses sulfonasi dan dehidrogenasi dengan kapasitas 17.000 ton per tahun. Sebelumnya perkenalkan, saya Dia Maratus Salihah dan rekan saya. Saya Mutia Fitriani. Baik, kita lanjut. Yang pertama itu ada pendahuluan. Sodium styrena-sulfonat merupakan senyawa berbentuk kristal padat berwarna putih dengan rumus kimia C8H7SO3Na. Sodium styrena-sulfonat dapat berfungsi sebagai resin penukar ion dan bahan untuk meningkatkan kualitas warna untuk akrilik. Bahan baku untuk produksi sodium styrena-sulfonat adalah 2-bromoetilbenzena dan metil klorida. Kebutuhan sodium styrena-sulfonat di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 29% setiap tahunnya. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia masih mengandalkan impor dari negara lain. Negara pengekspor sodium styrena-sulfonat yaitu seperti Amerika Serikat, Jerman, Cina, Malaysia, Thailand, dan Jepang. Kapasitas pabrik yang didirikan harus di atas kapasitas minimum pabrik atau minimal sama dengan kapasitas pabrik yang telah berdiri. Kapasitas pabrik sodium styrena-sulfonat yang telah berdiri, kapasitas produksi sodium styrena-sulfonat yang akan didirikan pada tahun 2025 yaitu sebesar 17.000 ton per tahun untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Selanjutnya itu ada bahan baku. Bahan baku yang digunakan pada proses ini yaitu ada 2-bromoetilbenzena dan metil klorida. Selanjutnya ada proses pada prarancangan ini. Proses yang digunakan yaitu proses sulfonasi SO3. Mengapa menggunakan proses sulfonasi SO3? Yaitu karena waktu reaksi yang relatif lebih cepat dan konversinya juga tinggi. Kita masuk ke proses pertama yaitu persiapan bahan baku. Di mana pada proses ini C8H9Br dari tangki penyimpanan dengan kemurnian 98% dilarutkan dengan CH2Cl2 dari tangki penyimpanan dalam tangki pencampur 1 untuk tujuan melarutkan C8H9Br. Campuran C8H9Br dan CH2Cl2 yang keluar dari tangki pencampur 1 dan SO3 dari tangki penyimpan dipompa menuju reaktor 1. Sebelum masuk reaktor, masing-masing aliran dipanaskan pada suhu 50 derajat Celcius. Lalu pada proses kedua yaitu ada tahap reaksi dalam reaktor, di mana pada kondisi reaksi pada reaktor 1 yaitu pada suhu 50 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm, konversinya 90% pada C8H9SO3Br selama 1 jam. Reaktor yang dipakai itu ada RATB dan dengan jaket pendingin. Reaksi yang terjadi pada reaktor 1 itu seperti yang di sini. Hasil reaksi dari reaktor 1 itu berupa C8H9SO3Br dipompa ke tangki pencampur 2 dan ditambahkan H2O untuk mengganti SO3 menjadi H2SO4. Hasil dari tangki pencampur 2 dipompa ke dekanter 1, kemudian dipisahkan hasil atas fraksi ringan dan menghasilkan hasil bawah terus, dan hasil bawah itu dari dekanter 1 menuju ke dekanter 3. Dekanter 2 adanya pemisahan untuk memisahkan CH2Cl2, setelah itu direcycle ke tangki bahan baku CH2Cl2 dari komponen lain yang tidak diinginkan untuk dialirkan ke unit pengolahan limbah. Lalu dari hasil dekanter 3 masih memiliki komponen C8H9Br yang tidak diinginkan, dicampur dengan H2SO4 pekat dari tangki penyimpanan H2SO4 dalam tangki pencampur 3 untuk mengikat C8H9Br yang masih ada. Hasil bawah dari dekanter 3 dikirim ke unit pengolahan limbah.
Lalu dari tangki pencampur 3 dipompa menuju dekanter 4 untuk memisahkan C8H9Br dengan C8H9SO3Br. C8H9Br merupakan hasil bawah yang akan dikirim ke unit pengolahan limbah. Hasil atas akan direaksikan dengan NaOH dari tangki pencampur 4 dalam reaktor 2. Nah, reaksi yang terjadi pada reaktor 2 yaitu pada gambar yang ini. Reaktor yang kedua kondisinya pada suhu 75 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm selama 1 jam dan konversi yang dicapai 80%. Reaksi yang terjadi di reaktor 2 adalah reaksi dehidrogenasi. Yang ketiga itu ada proses tahap pemisahan produk, di mana reaktor 2 akan dipompa ke rotary drum vacuum filter untuk menyaring padatan NaBr. Selanjutnya, hasil dari rotary drum vacuum filter tersebut berupa filtrat yang akan dimasukkan dalam dekanter untuk memisahkan C8H9SO3Br dari komponen C8H7SO3Na dan H2O. Hasil bawah dekanter 5 berupa C8H9SO3Br akan direcycle ke aliran masuk reaktor 2. Aliran atas berupa C8H7SO3Na dan H2O dimasukkan dalam evaporator dengan suhu masuk 104 derajat Celcius dan suhu keluar 150 derajat Celcius untuk menguapkan sebagian besar air. Lalu C8H7SO3Na pekat hasil evaporator dikristalkan di kristalizer. Setelah keluar dari kristalizer, menghasilkan berupa campuran kristal C8H7SO3Na dan C8H7SO3Na akan dipisahkan dalam sentrifus. Setelah itu, setelah keluar dari sentrifus, didinginkan di dalam cooling conveyors hingga suhu 30 derajat Celcius dengan kemurnian 98%. Kemudian disimpan di dalam silo 2 untuk dilakukan pengemasan dan disimpan di gudang produk. Untuk selanjutnya, ada utilitas dan analisa ekonomi yang akan dijelaskan oleh Mutia Fitriani. Baik, terima kasih. Di sini ada utilitas dan analisa ekonomi. Utilitas adalah unit penunjang utama untuk memperlancar proses produksi dalam pabrik. Sedangkan analisa ekonomi itu dilakukan untuk mengetahui apakah pabrik yang direncanakan itu menguntungkan atau tidak. Dari segi ekonomi, suatu pabrik dikatakan layak jika dapat memenuhi kewajiban finansial ke dalam dan keluar serta dapat keuntungan yang layak bagi perusahaan itu atau pemiliknya itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini terdapat beberapa tabel untuk dapat mengetahui keuntungan yang diperoleh tergolong besar atau tidak, sehingga dapat dikategorikan apakah pabrik tersebut potensial untuk didirikan atau tidak, maka kita perlu yang namanya analisa atau evaluasi kelayakan ekonomi. Nah, untuk analisa atau evaluasi kelayakan ekonomi itu sendiri, ada beberapa cara nih. Yang pertama itu ada present return on investment atau biasa kita singkat dengan ROI. Selanjutnya ada payout time atau biasa kita singkat dengan POT. Terus ada interest rate of return atau IRR. Terus break even point atau kita sering banget dengar nih BEP. Terus ada yang terakhir itu shutdown point atau biasa disingkat dengan SDP. Nah, untuk hasil analisa ekonomi dari tabel 5 dan 6 tadi bisa dilihat dari tabel 7. Ada analisa ROI dengan nilai 33,06%. Yang dimana minimal batasannya itu 11%, maka ROI ini dikatakan dengan layak. Lalu POT dengan 2,32 tahun dengan batasan minimal maksimal itu 5 tahun, maka bisa dibilang juga. Selanjutnya ada IRR dengan nilainya itu 15,11%. Dengan batasannya itu harus lebih dari 13%, maka keterangannya itu layak. Selanjutnya ada BEP. BEP itu nilainya dihasilkan itu 47,60%, sedangkan untuk batasannya sendiri itu sekitar 40-60%. Nah, BEP ini juga bisa dikatakan dengan layak. Yang terakhir itu ada SDP dengan nilai 34,94%, yang dimana batasannya itu 20-40%. Maka keterangannya juga layak. Nah, ROI itu apa sih? ROI itu
tingkat keuntungan yang dapat dihasilkan dari tingkat investasi yang dikeluarkan. Sedangkan POT itu waktu pengembalian modal yang dihasilkan berdasarkan keuntungan yang dicapai. Nah, perhitungan ini diperlukan untuk mengetahui berapa lama investasi yang telah dilakukan itu akan kembali. Maksudnya, secara langsung, kapan sih kita akan balik modal? Gitu. Terus, IRR. IRR itu berdasarkan discounted cash flow, suatu tingkat bunga tertentu di mana seluruh penerimaan di masa yang akan datang tepat menutup seluruh jumlah pengeluaran modal. Terus pabrik layak untuk diusahakan dan memberikan keuntungan jika nilai IRR itu lebih besar dari bunga bank. Nah, berdasarkan dari hasil perhitungan, nilai bunga bank ini menunjukkan bahwa pabrik layak untuk didirikan dengan tingkat bunga bank sebesar 13% per tahun. Selanjutnya ada BEP. BEP itu titik yang menunjukkan tingkat berapa biaya dan penghasilan itu jumlahnya sama. Jadi seimbang, nggak untung nggak rugi. Terus yang terakhir itu shutdown point atau SDP. Itu suatu titik atau saat penentuan suatu produksi harus dihentikan. Kenapa sih harus dihentikan? Karena penyebabnya itu ada variabel cost yang terlalu tinggi, atau bisa juga karena keputusan dari manajemen itu sendiri. Kenapa? Karena tidak ekonomisnya suatu aktivitas produksi, atau bisa dibilang tidak menghasilkan keuntungan lah gitu. Nah, dari hasil kelayakan tadi yang sudah disebutin itu kita bikin grafik. Ada grafik itu grafik berupa BEP dan SDP dari pabrik sodium stirena sulfonat dengan kapasitas sekitar 17.000 ton per tahun. Lanjut. Nah, dari penjelasan yang saya dan rekan saya sampaikan tadi, terdapat kesimpulan berupa prarancangan pabrik sodium stirena sulfonat dari 2 bromoetilbenzena dan etilen bromida dengan proses sulfonasi dan dehidrogenasi yang akan direncanakan di kawasan industri modern Cikande, Serang, Banten dengan luas tanah itu sekitar 21.400 meter kubik persegi dengan kapasitasnya itu sekitar 17.000 ton per tahun. Nah, bentuk hukum perusahaannya itu PT atau perseroan terbatas. Sedangkan untuk bentuk organisasinya itu adalah garis dan staf dengan jumlah total atasan dan tenaga kerja yang dibutuhkan sekitar 161 orang. Nah, dari analisa data atau analisa ekonomi yang tadi dari profit on sales itu dihasilkan sebesar 6%, sedangkan ROI-nya itu sebesar 33,06%, POT-nya atau payout time-nya itu sebesar 47,60%, dan shutdown point-nya itu sebesar 30,94%. Nah, dari penjelasan dan kesimpulan tadi, kita pastikan atau kita tarik kesimpulan yang lebih rinci atau kesimpulan akhirnya itu bahwa pabrik ini tuh layak untuk didirikan gitu. Selanjutnya. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya dan rekan saya, perwakilan dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.